Sebenarnya bisa saja memberitahu lebih awal karena zaman sekarang orang sudah memiliki handphone. Saya sih tidak mengerti kenapa Pak Dodi ini selalu memercik api dalam sebuah itu boleh sama kakek yang ini, kenapa sama kakek yang itu nggak boleh. Pak, kasihan diri Anda, kasihan istri Anda, kasihan Mayang dan Cika. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Baru diketahui ternyata saat Pak Dodi Sudrajat datang dan terus kemudian Pak Faisal yang sedang berada di luar ini masuk. Ternyata waktu Pak Faisal mengeluarkan tangan, Pak Dodi ini tidak menyambut. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Jika memang Pak Dodi di sini datang untuk memang mengajak gala dan datangnya dengan perdamaian, kenapa kok hal itu terjadi? Kita langsung akan lihat menggunakan kartu menguak semuanya dan kita pengen tahu sebenarnya apa sih yang ada di balik ini semua. Kita langsung akan coba lihat di sini. Nah, ini terlihat bahwa kedatangan mereka ini beramai-ramai. Ini menunjukkan sepertinya mereka ini tidak berniat memang mengajak gala untuk jalan ke mall. Karena kalau mengajak jalan gala ke mall harusnya nggak usah datang beramai-ramai, mengajak pengacara ya. Kalau mengajak pengacara hak semua orang ya. Tapi sampai mengajak wartawan juga di sini. Yang kalau menurut saya sih di sini ya mungkin saja ini adalah sebuah hal yang sudah di precaution, disiapkan, dan hal yang memang terjadi kemarin itu jangan-jangan memang sudah sesuatu hal yang sudah diprediksikan akan terjadi. Dan kalau memang kita melihat hal ini tadi, ya ini adalah satu hal yang juga wajar. Seseorang datang tidak memberitahu, ingin mengajak ya walaupun itu cucunya, tapi kan nggak janjian dulu. Dan datangnya beramai-ramai tentu saja menimbulkan hal-hal yang mencurigakan, dan untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya akhirnya mereka ini ngobrol ya, walaupun akhirnya obrolannya mungkin berakhir dengan damai. Dan kalau memang seperti ini, kenapa sih nggak ngasih tahu lebih awal? Seperti yang disampaikan oleh Pak Faisal, sebenarnya bisa saja memberitahu lebih awal karena zaman sekarang orang sudah memiliki handphone. Dan saat mau bertamu pun biasanya orang itu ngecek dulu ada di rumah atau enggak. Ini bukan 1982. Dan kalau saya kira di sini ya kembali lagi, karena niatnya ini tidak, mungkin saja tidak seperti yang dikatakan, tidak hanya itu ya. Sehingga ini kayaknya memang ada kesengajaan nggak ngasih tahu. Dan sengaja juga membawa sekian banyak orang dan datang, terus kemudian bilang kalau mau mengajak pergi. Nah, yang dipertanyakan di sini, kalau datang terus tiba-tiba gala dan semua orang pergi kan jadi mubazir juga. Apakah jangan-jangan ada seseorang yang melaporkan kalau oh ini gala di rumah, Pak Faisal sedang pergi. Nah, menurut kalian gimana? Tapi ini adalah sebuah hal yang saya sih tidak mengerti kenapa Pak Dodi ini selalu memercik api dalam sebuah perseteruan yang belum selesai ini tadi. Jika memang ini yang terjadi, betulkah ini memang kehendak beliau? Kalau saya pikir sih iya, dia ingin kembali untuk bisa bertemu dengan cucunya. Tapi saya lihat juga ada satu hal yang ini sepertinya disarankan oleh satu orang dan terus kemudian dilakukan dengan cara yang tidak difikirkan terlebih dahulu dan terus kemudian berakhir blunder seperti sekarang. Dan kalau seperti ini kembali dan kembali, nama Pak Dodi yang jadi jelek dan dibicarakan oleh netizen sebagai buah mulut yang tidak kunjung usai. Dan lagi pula, kalau memang seperti itu sebaiknya cobalah untuk difikirkan caranya seperti apa. Karena mengetahui mereka masih dalam sebuah konflik seperti disampaikan oleh Pak Faisal, terakhir ketemu itu 7 hari setelah meninggalnya almarhum dan almarhumah, maka kenapa harus datang beramai-ramai? Kalaupun memang ada satu tujuan, apakah memang harus dilakukan saat ini juga dan tanpa notifikasi? Ini adalah satu hal yang kalau semua orang terus kemudian membicarakan, ya saya sudah nggak habis pikir. Atau jangan-jangan ini sengaja dilakukan memang untuk membuat sebuah berita. Nah, ini satu hal yang kita nggak pernah tahu dan ya semoga ini semua segera berakhir karena polemik ini kayaknya kok nggak berkesudahan. Juga saat terus kemudian datang membawa kamera, ini membuat takut. Kalau boleh dibilang di sini, kalau memang lah, tapi kan gala sering dibawa jalan-jalan juga dikontenkan dan sebagainya. Saya pikir bukan wartawan atau orang asing ya mengontenkan itu tadi. Tetap ini didampingi oleh orang-orang yang terbiasa menemani gala dan terus kemudian ya di-shoot menggunakan handphone atau apapun itu. Jadi kalau menurut saya sih ini jangan sampai nanti dijadikan sebuah disama-samakan kayak lah itu boleh sama kakek yang ini, kenapa sama kakek yang itu nggak boleh? Atau kenapa kalau cucu sendiri nggak seperti itu juga gitu teorinya. Sehingga kalau seperti ini, saya pikir sih kembali lagi kenyamanan si anak ini harus utama. Gimana menurut pendapat kalian? Dan lagi pula kalau mengajak jalan-jalan ke mall untuk balita, kayaknya kok ini masih dipertanyakan boleh atau enggaknya gitu. Kalau usianya ya seumur anak saya dan sudah divaksin, mungkin ya dengan prokes ya tentu saja ini boleh dipertimbangkan. Tapi masih balita pergi ke mall, saya pikir bukan tempat yang baik untuk dituju, apalagi masa sekarang di mana Omikron ini merajalela
di mana-mana. Lebih baik ya mungkin di rumah saja atau ya diajak pulang ke rumah aja Pak Dodi. Tapi ya tentu saja harus janjian dulu. Tapi kira-kira kalian rela atau enggak Gala ini dibawa pulang ke rumah Pak Dodi sehari atau seminggu gitu, terus kemudian pulang lagi ke rumah Pak Haji Faisal. Dan terus kemudian setelah kejadian ini, polisi menjaga rumah Pak Haji Faisal atau rumah di mana Gala ini berada. Ya mungkin rumah Gala ya ini tadi ya. Kalau menurut saya di sini sebenarnya bukan lebih ke Pak Dodi, tapi bagaimana orang-orang ini ingin datang. Ada yang datang karena begitu penasaran, saking sayangnya kepada Gala, saking sayangnya kepada almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Bibi. Tapi ada juga orang-orang yang memang sengaja datang. Pansos mungkin ingin membuat konten, datang ke sana, dan saya pikir ini adalah satu hal yang ya tidak bijaksana dengan datang ke sana, di mana mereka juga keluarga yang punya kesibukannya dengan anak kecil yang saya kira dengan semua yang terjadi ini pasti sangat exhausting untuk balita sekecil Gala. Dan kalau ini yang terjadi, saya pikir memang tepat saat rumahnya ini dijaga polisi agar terhindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kalau seandainya itu tadi sudah dilakukan dengan tepat, apa sih yang tepat untuk Pak Dodi di sini? Seperti yang kemarin-kemarin, saya pikir Pak Dodi sebaiknya mencoba untuk menahan diri, tidak melakukan sesuatu yang flammable atau sangat-sangat menimbulkan api seperti sekarang ini. Ini sudah sangat-sangat, Pak, kalau menurut saya, please jangan lakukan yang seperti ini lagi. Udah berapa orang yang berusaha untuk memperingatkan beliau, sampai ditawarkan kalau tidak salah kebun kelapa sawit, handphone, dan apapun. Tidak kurang banyak orang juga berusaha untuk mengajak sang kakek ini untuk tidak melakukan dengan cara itu. Kalaupun tujuannya ingin mengajak Gala, masih banyak puluhan cara yang lain yang lebih bijaksana untuk bisa dilakukan. Dan untuk hal ini saya pikir sih ini akan terus seperti ini, tidak akan pernah selesai kecuali ada penengah. Kalau tidak, Pak Dodi di sini ada baiknya untuk meng-hire PR agency atau orang yang bisa menentukan ini langkah yang terbaik itu apa. Pak, kasihan diri Anda, kasihan istri Anda, kasihan Mayang dan Cika dan orang-orang di sekeliling yang terus, jika terus ini terjadi, akan menjadi satu hal yang kita tahu sosial media ini mengkutupkan semua permasalahan. Jika nggak benar, ya pasti akan dianggap salah. Dan saya tahu Anda orang yang baik, keluarga yang baik, dan ada baiknya untuk mendengarkan saran saya itu tadi, hire PR agency, atau kalau tidak, lakukan ini semua dengan senyap, tanpa kamera dan tanpa media. Ini hanyalah sebuah saran, dan kalaupun ternyata kalian mengalami hal yang serupa dan ingin menanyakan hal tersebut, silakan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih sudah menyaksikan konten di channel saya. Semoga ini menginspirasi dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Salam.